Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran PKN yang membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mari kita simak bersama. Keragaman budaya Indonesia. Budayaku, kebanggaanku, Indonesiaku. Apakah kalian tahu apa itu budaya? Budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, kalian tahu atau tidak untuk apa kebudayaan itu diciptakan? Kebudayaan diciptakan untuk menyatukan masyarakat dan menciptakan keutuhan masyarakat. Kebudayaan juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Keragaman budaya Indonesia ini terjadi karena kondisi lingkungan alam yang berbeda di setiap wilayahnya. Bentuk keragaman budaya Indonesia terdiri dari bahasa daerah, yang kedua tarian tradisional, kemudian lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan yang terakhir rumah adat. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Nah, di Indonesia kita ini kaya akan bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 546 bahasa daerah loh. Ciri khas setiap bahasa daerah terdapat pada logat dan dialeknya. Walaupun demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang mari kita cermati bahasa daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya, masyarakat yang berasal dari Aceh menggunakan bahasa Aceh. Kemudian, masyarakat yang berasal dari DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi. Selanjutnya, masyarakat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat menggunakan bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Dan masyarakat yang berasal dari Papua menggunakan bahasa Asmat.
Kemudian kita akan membahas tentang tari tradisional. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud, pikiran, dan perasaan. Indonesia memiliki berbagai macam tarian tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tarian tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerah masing-masing. Tari tradisional biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Misalnya, tarian yang dipersembahkan kepada nenek moyang. Contohnya, tari kecak yang berasal dari Bali. Kemudian tarian penyambutan tamu. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian tarian yang biasa ditampilkan untuk perayaan hasil panen. Contohnya tari lesung yang berasal dari Banten. Dan yang terakhir, tarian yang digunakan untuk hiburan rakyat. Contohnya tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Sekarang kita akan melanjutkan ke lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu daerah biasanya dinyanyikan pada acara tertentu. Contohnya, pementasan tari daerah, permainan tradisional, pesta rakyat, dan pertunjukan lagu daerah. Lagu daerah biasanya bercerita tentang berbagai hal. Di antaranya menceritakan alam, keagamaan, hubungan sosial, dan adat istiadat yang ada. Nah, kemudian ciri-ciri lagu daerah. Seperti apa lagu daerah itu? Yang pertama, menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Diwariskan secara turun-temurun dengan lisan. Tidak diketahui siapa penciptanya. Dan biasanya diiringi oleh musik daerah setempat, musik tradisionalnya ya, musik daerah setempat. Selanjutnya kita akan bahas tentang pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang digunakan saat perayaan atau upacara adat. Pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, pakaiannya cenderung tebal. Contohnya, pakaian adat suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun, masyarakat yang tinggal di dataran rendah, pakaiannya cenderung tipis dan dapat menyerap keringat. Contohnya adalah pakaian adat suku Betawi dari DKI Jakarta.
Sekarang perlengkapan untuk pakaian adat. Terdiri dari baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan senjata tradisional. Model pakaian, warna, perhiasan, dan perlengkapan pakaian adat biasanya setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan suku masing-masing. Kemudian, senjata tradisional. Senjata tradisional adalah merupakan produk budaya yang berupa senjata tajam khas suatu suku bangsa. Senjata tradisional biasanya dipakai untuk apa saja? Yang pertama, kelengkapan pakaian adat. Yang kedua, bertani. Yang ketiga, berburu. Yang keempat, melindungi diri dari musuh. Kemudian kita akan membahas tentang alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik khas suatu daerah yang dimainkan dalam acara adat, misalnya pementasan tari daerah. Alat musik tradisional itu biasanya terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, bulu hewan, dan besi olahan. Alat musik tradisional juga dapat dimainkan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, tifa yang berasal dari Papua dapat dimainkan dengan cara dipukul. Sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dapat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dapat dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Contohnya, rumah lamin dari Kalimantan Timur. Rumah lamin berbentuk panggung untuk melindungi dari hewan buas dan banjir. Hal ini disesuaikan dengan tempat masyarakat Kalimantan Timur yang berada di sekitar hutan dan sungai. Baik anak-anak, setelah mengetahui beberapa keberagaman budaya yang ada di Indonesia tadi, maka sikap apa, perilaku apa yang sebaiknya kita lakukan? Sikap kita terhadap keberagaman budaya adalah saling menghargai dan menghormati budaya daerah lain, atau bisa dibilang kita harus memiliki toleransi yang tinggi. Demikianlah pembelajaran PKN hari ini. Sampai jumpa kembali di mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.